Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome again with me Miss Diska. Selamat datang lagi dengan Miss Diska ya. Today is ICP's English Day. Hari ini adalah harinya pelajaran bahasa Inggris ICP ya. Oke, please prepare your ICP's English textbook. Mau disiapkan buku teks bahasa Inggris ICP-nya. Oke, this is for the second grade of primary school. Ini untuk kelas 2 SD ya. Oke, let's go to my presentation. Yuk ke presentasi Ibu. I will share the page on the screen. Ibu akan membagikan halamannya di layar. Please pay attention. Tolong perhatikan. Oke, this one. Pay attention please. Tolong perhatikan ya. Oke, today we are going to learn preposition. Hari ini kita akan belajar tentang preposisi. There are on, in, at, for, with, and so on. Sana ada on, in, at, for, with, dan lain sebagainya. Those are prepositions. Itu semua adalah preposisi. Preposition divided into. Preposisi dibagi menjadi preposition of time, preposisi waktu, preposition of place, preposisi tempat, and preposition of direction, dan preposisi arah. Oke, let's go to the next slide to get more understanding. Yuk kita ke slide berikutnya untuk mendapatkan pemahaman yang lebih. Okay, now you have to open your ICP's English textbook, page 7. Sekarang dibuka buku bahasa Inggris ICP-nya halaman 7 ya. Let's read the title. Kita baca judulnya. Use prepositions of location, position, and direction. At, behind, between, in front of, near, next to, on personal and familiar topic. Kita disuruh menggunakan preposisi lokasi, posisi, dan arah seperti at, behind, between, in front of, near, next to, on, to pada topik-topik yang sering kita temukan. First, find the meaning of the preposition below. Find. What is the meaning of find? Apa artinya find? Yes, very good. Bagus sekali. Nah, find means temukan, menemukan, carilah. Temukan arti-arti dari preposisi di bawah ini. Yang ini ya nak, kamu harus mencari arti-arti kata-kata preposisi di bawah ini. What is prepositions? Apa itu preposition? A preposition connects a noun or pronoun to other word in the sentence. Jadi, sebuah preposisi itu menghubungkan sebuah kata benda atau kata ganti kepada kata lain di dalam kalimat. I add a noun with a verb also. Ibu tambahkan ya, selain kata benda juga kata kerja juga. Showing the relationship between them. Menunjukkan hubungan di antara mereka. Prepositions usually answer the question where. Preposisi biasanya menjawab pertanyaan di mana, or when, atau kapan. Telling about a person or object's location in either time or space. Menyatakan tentang lokasi seseorang atau objek di pada waktu atau tempatnya. Okay. And the second, yang kedua, use one of the preposition from the word bank in each of the blank in the story below. Use. What is the meaning of use? Apa arti dari use? Yes, good. Use. Gunakan. Gunakan satu dari preposisi yang ada di bank yang ada di bank kata ini untuk tiap-tiap isian atau tiap-tiap yang kosong di dalam cerita di bawah ini. Ya. Preposition can be used more than one. Katanya preposisinya bisa digunakan lebih dari satu kali. Misalnya nih kamu sudah pakai since.
Tapi ada yang lain yang harus diisi since juga. Boleh dipakai lebih dari satu kali. As long as they make sense where you place them in the story. Selama memang dia tempat yang tepat untuk menjadikan cerita ini menjadi cerita yang masuk akal atau nyambung. Ya. Jadi kalau memang kok itu udah kan udah dipakai, tapi di sini seharusnya pakai since juga. Kalau kamu boleh menggunakannya lebih dari satu kali. Oke. Please do this exercise. Tolong dikerjakan latihan ini. You don't have to submit it. Nggak perlu dikumpulkan ya. Oke, good. I know you understand. Ibu tahu kamu mengerti. Okay, now let's go to the preposition of place. Sekarang kita ke preposisi tempat. Preposition of place. Behind. Let's see the location or the position of the object. Ya, kamu perhatikan posisi atau lokasinya objeknya di mana. Okay, you have to translate it. Kamu harus mengartikannya ya. In front of, next to, between, near, above, below, in, on. Okay. Also, please find out about the difference between above and on in usage. Kamu juga harus menemukan perbedaan antara penggunaan above dan on because they have the same in meaning. Karena mereka punya arti yang hampir sama. I already told you and explained to you about this. Ibu pernah menerangkan tentang ini. I just want to recall your memory. Ibu cuma ingin merecall atau memanggil kembali ingatanmu. Okay, behind, in front of, next to, or beside, between, near, or close to, above, over, below, under, in, on. Okay, please find out the meaning. Tolong dicari artinya ya. Okay, good. I know you will do them correctly. Ibu yakin kamu bisa melakukannya dengan benar. Okay, now let's go to the page of 8. Kita ke halaman 8 ya. Third, ketiga, circle the preposition in each sentence. Kamu disuruh melingkari yang mana yang preposisi di setiap kalimat. But before that, we read the explanation. Tapi sebelum itu kita baca dulu penjelasannya. A preposition is a word that shows a relationship between a noun or pronoun and some other words in the sentence. Nah, ini penjelasan yang hampir sama dengan yang tadi ya. Preposition adalah sebuah kata yang menunjukkan hubungan antara sebuah kata benda atau kata ganti dengan beberapa kalimat, dengan beberapa kata dalam kalimat. Preposition can show where people or things are located. Preposisi juga dapat menunjukkan di mana orang atau benda berlokasi. For the example, contohnya, the girl walked through the door. The preposition through, kata preposisi through, describe where the girl walked in relation to the door. Ya. Jadi preposisi in preposisi through, nah, yang di garis bawah ini adalah preposisi ini dalam kalimat ini ya. Dalam kalimat contoh, the girl walked through the door. Preposisi through ini menggambarkan di mana anak perempuannya berjalan dalam hubungannya dengan pintu. Jadi ada hubungannya dengan pintu, dia posisinya di mana? Another example, contoh yang lain. My book is under the paper. My book is under the paper. The underline is preposition. Yang di garis bawahin ini adalah preposisi. The preposition under, preposisi under ini describe where the book is in relation to the paper. Jadi, preposisi under ini menggambarkan di mana bukunya dalam hubungannya dengan kertas.
Okay. Please do the rest. Tolong dikerjakan sisanya because I already give you the example of number 1. Karena Ibu sudah memberikan contohnya di nomor 1. Dwight walk across the street, which is the preposition. Yang mana preposisinya? You have to circle. Kamu harus melingkari preposisinya. Yes, correct. This is the preposition. Okay, please do number 2 to number 6. Kerjakan nomor 2 sampai nomor 6. Okay, okay. And then to fourth. Kita ke 4, ke bagian 4. Fill in the blank with the best word. Kamu harus mengisi titik-titik dengan kata yang terbaik atau yang paling cocok. So, if you want to answer this exercise, saat kamu mau mengisi latihan ini, kamu harus tahu arti preposisinya ya, nak. You have to know the meaning of the prepositions. Harus tahu dulu. Jadi nanti menjawab kalimatnya dengan kata yang tepat. So you will answer the question with the correct word. Okay? Okay. I know you will do them correctly. Ibu yakin kamu akan mengerjakannya dengan benar. Okay, let's go to preposition of direction. Yuk kita ke preposisi preposisi arah. Lesson presentation. Okay, look at the object. Ya, look at the arrow. Lihat objeknya lalu lihat arahnya. Because this is direction. 2. Up. In. Into. Over. Under. Through. From. Down. Out or out of. Round. Over. Across. Okay, you have to find out the meaning of the preposition. Kamu harus menemukan makna dari preposisinya ya, nak. Okay, very good. Bagus sekali. Ya. Okay, this is the end of my presentation. Ini akhir dari presentasi Ibu. Today we have learned about, hari ini kita sudah belajar tentang prepositions, tentang preposisi, preposition of location, position, and direction. Kita belajar preposisi lokasi, posisi, dan arah. Okay, you have to find the meaning. Kamu harus menemukan arti-artinya and do the exercises. Dan kerjakan latihan-latihannya. You don't have to submit it. Nggak perlu dikumpulkan. I hope you don't understand this lesson to increase your curiosity to find out more about preposition. Gue harap kamu nggak paham ya, agar menumbuhkan keingintahuanmu tentang preposisi. Thank you so much for watching. Terima kasih sudah menonton. See you. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.